Misalnya kancil ini saya buat suaranya seperti kalau di wayang Purwo ada yang namanya Raden Sobo atau Kresno. Kita bisa suarakan seperti itu. Hei, kowe lah ulo, kowe tekono kene ulo. Macan, wah, piye kabarmu, Can? Misalnya kayak gitu. Sugeng Enjang, selamat pagi. Kita bertemu di vlog Sutra Dalang dan juga Dap Gentong Vlog. Sugeng Enjang, Para Kadang Sutra Dalang. Hari ini kebetulan saya diminta untuk mengisi workshop tentang penciptaan karya dan noto gelaran wayang virtual. Nah, ini diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Balai Budaya Minomartani. Di hari ini saya akan memberikan materi tentang proses penciptaan karya dalam wayang kancil itu seperti apa. Jadi nanti ini bentuknya workshop, peserta mengikuti workshop, ada workshop penciptaan karya, workshop artistik, dan juga workshop broadcastnya atau live streamingnya. Cara live streamingnya seperti apa, kita ikuti vlog saya yang berikut ini. Monggo. Jadi wayang kancil adalah salah satu wayang yang sangat fleksibel. Jadi mau dibikin seperti apa bisa, gitu ya. Beberapa hal yang sudah pernah saya lakukan antara lain misalnya saya membuat pergelaran wayang dengan saya gabung dengan misalnya musik band, gitu. Pernah salah satu hal yang akan saya bicarakan ini nanti. Kemudian ada yang pernah dengan multimedia, pernah. Terus kemudian wayang tiga negara pernah dengan wayang kancil. Jadi memanfaatkan Zoom, jadi satu saya di sini, ada dalang dari Mas Nanang itu di Jepang, ada Mas Yogi di Australia. Jadi kemudian kita membuat wayang virtual. Nah, sebetulnya aslinya saya itu adalah seorang sutradara film. Hanya kemudian karena fleksibelnya wayang kancil, akhirnya saya memberanikan diri sejak tahun 2016 untuk aktif di sini lagi. Kemudian saya mencoba nakal dengan wayang kancil ini dan akhirnya terselenggara beberapa pementasan. Ada yang klasik, ada yang modern. Baik, hal yang pertama perlu disiapkan pada saat menciptakan wayang kancil ini saya menggunakan pendekatan modern ya. Jadi yang pertama adalah naskah. Ya. Jadi yang pertama saya membuat naskahnya lebih dulu ya. Saya membuat naskah atau skenario, kemudian apa saja yang akan jadi alur ceritanya. Kita tentukan dulu naskahnya. Contoh misalnya semacam ini. Nah adegan kemudian ini saya buat misalnya prolog ya. Adegan dibuka dengan punokawan apa yang bercerita tentang apa, itu kita tuliskan di awal. Ya. Kemudian adegan satu settingnya apa? Suasananya apa? Siang, malam, gitu ya. Walaupun kalau dalam wayang, kalau kita tidak menggunakan teknik lighting tertentu ya tidak akan ketahuan siang atau malam. Tapi kalau kemudian kita membuat dengan teknik lighting dan ditambah sound effect itu bisa. Tuh, ya. Kemudian kita tulis adegannya apa sih? Secara visual. Jadi para hewan berkumpul, ada macan. Ini saya buat macannya berlogat Batak. Sangat mungkin gitu, dalam wayang. Jadi dalam wayang kancil ya, macan berlogat Batak, kemudian badak berlogat Jawa Barat, merak berlogat Timur, orang hutan berlogat Kalimantan, dan semuanya kita tulis ini menjadi breakdown dari karakternya. Ya. Terus mereka ada kejadian apa? Nah kalau sudah, kemudian kalau memang kita mau menambahkan sesuatu elemen-elemen lain di luar adegan dan gamelan, kita bisa menggunakan. Ini saya menggunakan format ini format ini tidak baku. Saya menemukan sendiri. Saya menggunakan pendekatan dari sisi skrip film gitu sebetulnya. Ya. Jadi iringannya apa? Kalau mau pakai lighting apa? On screen itu screen di belakang. Jadi waktu itu pergelarannya menggunakan screen di belakang ini. Jadi saya tidak seperti pakai ini ya, namanya clear. Enggak ya. Terus film ular mencuri telur Garuda animasi misalnya seperti itu. Jadi kita bisa nyetel animasi belakang kemudian kita main wayang depan. Terus yang adegan 2 apa isinya? Adegan 3 apa isinya?
kita bisa tulis semua sampai di belakang, sampai kemudian epilog. Ini naskah awal. Jadi ini benar-benar isinya cerita dan ide-ide visual apa yang akan kita sajikan, gitu ya. Nah, terus kemudian setelah itu kita menggunakan, setelah naskah itu maka kemudian harus dituangkan dalam sebuah konsep. Konsep pergelaran wayang kancil kolaborasi. Judulnya apa? Menjaga Garuda Sakti. Dalang utama dan menulis naskahnya siapa? Apakah ada entertainer pendukung? Di sini kemarin saya berkolaborasi dengan Pak Tejo Badut. Ya. Kemudian iringannya apa? Siapa? Terus visual backgroundnya, peralatan yang digunakan apa? Itu kita breakdown. Supaya apa? Nanti kemudian teman-teman yang membantu atau berkolaborasi dengan kita yang punya pakai alat dan sebagainya, yang nanti akan disampaikan materinya oleh Mas Andi, itu nanti kemudian tahu apa yang harus disiapkan. Nah, ini semua konsepnya dari dalam. Nah, terus equipment list yang dibutuhkan selain misalnya ini juga nanti untuk ketersediaan mikrofon misalnya. Kalau kita sudah tahu pakai instrumen apa, berapa jumlahnya, itu nanti akan ketahuan mikrofonnya harus berapa. Naskah dalam. Kalau tadi itu naskah cerita, kemudian apa saja yang dibutuhkan, kemudian dalang sendiri harus memegang naskah sesuai dengan naskah cerita. Di sini misalnya adegan 1, kita harus membayangkan pertama diawali dengan apa. Di sini saya tulis gending opening atau musik opening. Terus di situ ada Mbah Gareng masuk, cue mulai pergelaran. Kemudian dodokan, dok 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 dok, lagu Berkibarlah Benderaku. Jadi sangat mungkin dibuat begitu. Ketika lagu Berkibarlah Benderaku, kancil dan anjing datang. Berarti saya harus menyiapkan kancil dan anjing di scene pertama, adegan pertama. Dia mau masuk dari mana? Kiri atau kanan? Kiri misalnya. Maka wayang kancil dan wayang anjing itu saya siapkan di sebelah kiri. Nah, ini pendekatan konsep modern ini bisa sangat membantu dalang. Saya bisa begini karena saya pernah melakukan kesalahan. Tidak saya konsep, tidak karakternya tidak saya tulis, wayangnya tidak saya tulis, saya bingung. Mau masuk kancilnya nang mabul boleh wayangnya gitu. Nah, ini kemudian bisa kita urutkan di eblek. Nanti eblek itu apa? Ada Mas Andi ya. Nah, kemudian isi adegannya apa? Ucapan selamat datang pada penonton dari kancil. Kancil menanyakan kabar anjing yang terlihat lemas. Kemudian di minggu pagi, waktu itu acaranya minggu, kemudian kita ngejak senam gitu ya dengan lagu Berkibarlah Benderaku. Nah, terus adegan 3 apa isinya? Serepek. Nah, ini salah satu jenis gending ya yang kita gunakan. Kemudian di situ kucing hutan, kanguru, monyet, gajah masuk. Misalnya kucing hutan masuknya dari sebelah kiri itu sudah kita rancang sebelum pentas. Saya kucing hutan sebelah kiri, kanguru sebelah kiri. Kita taruh di kiri. Berarti setelah kancil dan anjing, kemudian kucing hutan dan kanguru. Terus misalnya monyet, gajah dari kanan, kita taruh ke kanan. Nah, ini penting ya. Jadi nanti teman-teman pada saat workshop mencoba mempraktekkan ini, bagaimana kemudian kita menata itu. Ya. Terus dan seterusnya panjang. Ya, kalau kita berjalan panjang, isi adegannya apa. Ini tuh pegelaran sekitar berapa waktu itu? 1 sampai 1,5 jam kalau tidak salah. Ya. Kemudian ada beberapa narasi. Jadi ketika misalnya adegan 4 ini sebelah kiri bawah ini ada narasi di situ. Nah, ini semacam kalau dalam wayang tradisi ada namanya pocapan atau kondo atau ketawa. Cerita berlanjut. Ini adalah rumah si ular raksasa. Ia sedang beristirahat karena kelelahan setelah bertarung dengan iwan-iwan. Misalnya seperti itu. Jadi wayang juga cara pembawaannya tidak tidak begitu. Tapi bisa sangat Indonesia gitu. Ya, bisa dengan teknik pembacaan narasi yang sangat Indonesia. Si ular raksasa tetap
waspada menjaga telur yang telah ia curi dari sang Garuda. Kalau saya menggunakan pendekatan Jawa yang tradisi, walaupun bahasa Indonesia, saya bisa menggunakan si ular tetap waspada menjaga telur yang telah ia curi dari sang Garuda, misalnya itu. Nah itu, perdagangan. Tapi bisa kita nasionalkan. Nah nanti itu adalah pilihan teman-teman. Nah ini, kalau ini ada daftar urutan iringan. Ini juga harus kita buat supaya memudahkan bagi teman-teman yang bermain musik. Ini naskah untuk pemusiknya. Jadi kita buat naskahnya, misalnya berapa menit Pak? Masih ada juritan ya. Oh iya, oke. 3 menit. Oh 3 menit ya? Satu. Oh ya benar ya. 3 menit lah. Ya. Ketambahan ini tambah 15 detik ya. Nah, misalnya nih, gending opening adegan 1 ya. Bakare masuk, Ki mulai. Habis itu dodokan, aku berkibarlah benar. Ini kita ambil dari naskah yang untuk dalam tadi, kita copot bagian gending-gendingnya, lagunya apa, kita tempelkan menjadi naskah sendiri, dan ini kemudian dipegang oleh pemusiknya. Jadi pemusik atau pemain karawitannya atau pemain gamelannya, dia berdasarkan naskah ini. Kalau misalnya ada Q, misalnya adegan 2 di sini, gending baris rapat, gareng datang, Q dari kancil, misalnya. Ya. Gareng pergi, anjing datang, ya. Kancil dan anjing pergi, misalnya gitu. Itu Q-nya. Berarti kalau setelah gending itu berlangsung, maka adegan gareng pergi, anjing datang. Itu adegannya. Jadi kemudian secara visual juga bisa dilihat oleh pemain musiknya. Oh ini urutan adegan 2. Oh ini yang ini gitu. Nah ini kita tulis. Jadi teman-teman jangan membayangkan bahwa yang namanya wayang, utamanya wayang kancil itu harus pendekatannya sangat tradisi, tidak harus, tetapi bahwa itu adalah menjadi roh. Ya, saya akan menambahkan sedikit tentang yang namanya Ontowocono. Ya sedikit aja. Ontowocono itu adalah sederhananya adalah teknik bagaimana menyuarakan wayang. Kalau kita melihat sosok ini, wayang kancil itu kan sangat banyak macamnya ya. Hewannya itu kan macam-macam, nanti teman-teman bisa bedah kotaknya sendiri nanti. Ini yang namanya kancil, salah satu bentuk kancil. Ya, saya tidak akan menjelaskan wondo dan sebagainya, tidak perlu. Tapi ini misalnya wayang kancil. Ketika saya melihat wayang kancil ini, seperti apa suaranya yang harus saya ciptakan? Ini juga penting bagi seorang dalang, jelas kan? Jadi misalnya, kalau kita kesulitan menginterpretasikan suaranya, maka kita bisa melakukan pendekatan dari wayang Purwo. Misalnya kancil ini saya buat suaranya seperti, kalau di wayang Purwo ada yang namanya Raden Sobo atau Kresno. Kita bisa suarakan seperti itu. Hei, wela, ulo, kowe teko nang kene ulo, macan, wah, piye kabarmu Can? Misalnya kayak gitu. Suaranya bisa seperti itu. Kemudian ada hewan lagi, misalnya buaya. Buaya yang identik dengan leher yang seperti ini, dengan taring, kita bisa interpretasikan misalnya dengan suara yang cukup berat dan agak serak. Wah, hahaha. Ya. Tetapi apakah suaranya enggak? Saya pernah gajah itu gedenya kayak gitu, suaranya tak buat kecil gitu. Ma, piye kabare? Gitu. Nah, itu kok cewek kok ya enggak apa-apa, walaupun gajah gitu. Jadi bebas. Teman-teman kalau di wayang kancil itu bebas, suara burung seperti apa, suara landak, suara tikus, suara kucing. Ini keliaran di wayang kancil ini patut kita eksplorasi dan mari kita hari ini mengeksplorasi bersama.